Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawartal arda binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul Mukarram, yang terhormat Ketua MUI Kabupaten Cianjur, Pangarsa Bapak Kiai Haji Aang Abdul Rauf, yang terhormat Sekum MUI Kabupaten Cianjur, Pangarsa Bapak Kiai Haji Saiful Ulum SAG MSI, dan yang terhormat Ketua Direktur Pendidikan Kader Ulama PKU Angkatan 3 tahun 2024 Bapak Dr. Andes Haji Rudi Ahmad Suryadi SPDI MAG, dan yang terhormat Ketua Pokja Bapak Kiai Haji Wawan Ridwan SSI MMPD, dan yang terhormat semua tim teknis atau mentor PKU Angkatan 3 tahun 2024, dan tak lupa juga teman-teman ustadz dan ustazah seperjuangan yang sedang mengikuti pendidikan kader ulama Angkatan 3 ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Muflih, salah satu peserta pendidikan kader ulama Angkatan 3 tahun 2024 di Cianjur, mewakili perwakilan dari MUI Kecamatan Cianjur. Para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat tersebut kita dipertemukan kembali di hari yang penuh kebahagiaan ini dalam keadaan sehat, aman dan sejahtera. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita semua, baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita adalah termasuk orang yang berada di barisan pengikut beliau, Nabi Muhammad SAW. Para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya memasuki sedikit tentang pentingnya keutamaan membaca Al-Quran, saya hendak bertanya terlebih dahulu, kapankah terakhir kali Anda membaca Al-Quran? Apakah tadi pagi? Apa tadi malam? Atau seminggu yang lalu, atau sebulan yang lalu, atau bahkan setahun yang lalu? Sebagian dari kita ada yang istiqomah, yang alhamdulillah setiap hari membaca Al-Quran. Tentu ini adalah hal yang sangat patut disyukuri. Namun sebagian dari kita ada pula yang bahkan membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan saja, dan itu masih alhamdulillah, dan itu masih lebih baik, karena umat Islam yang tidak membaca Al-Quran selama bertahun-tahun masih banyak di dunia ini. Satu hal yang miris yang terjadi pada umat Islam saat ini adalah ketika banyak dari mereka yang menjadikan mushaf Al-Quran sebagai penghias rak buku mereka. Debu pada mushaf yang semakin menebal
menunjukkan saking lamanya mushaf ini tidak tersentuh, apalagi terbaca. Bahkan tak jarang dijumpai pada rumah-rumah kaum muslimin. Beberapa mushaf telah robek dimakan rayap. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh ini adalah musibah yang sangat besar. Para hadirin rahimakumullah, banyak dari kita yang malas membaca Al-Quran, padahal keutamaan membaca Al-Quran sangat luar biasa. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hari kiamat adalah hari yang sangat berat. Hari kiamat adalah hari yang dimana antara seseorang dengan seorang lainnya tidak bisa saling tolong-menolong. Orang tua, anak, istri, saudara, harta, kedudukan, dan juga jabatan tidak bisa lagi diandalkan untuk memberikan pertolongan di yaumil akhir atau di hari kiamat. Insya Allah, bagi para pembaca Al-Quran, Allah akan memberikan syafaat bagi para pembaca Al-Quran. Masya Allah. Para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain syafaat, kita juga membutuhkan bekal kebaikan agar bisa selamat pada hari kiamat. Tahukah Anda, ternyata pahala kebaikan yang begitu banyak dapat kita peroleh hanya dengan membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfani min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyrin amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakinna alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kalinya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Masya Allah, sungguh beruntungnya para pembaca Al-Quran di hari kiamat. Di saat orang-orang tidak banyak membawa pahala kebaikan di hari kiamat, maka para pembaca Al-Quran akan membawa banyak pahala kebaikan ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saja, apabila dalam sehari kita bisa membaca Al-Quran setidaknya satu halaman saja, tidak sampai 5 menit, anggaplah satu halaman terdapat 100 huruf. Itu artinya bila kita membaca satu halaman, maka kita telah memperoleh 1000 pahala kebaikan. Oleh karenanya hadirin, marilah kita rutinkan kembali bertilawah dan membaca Al-Quran setiap hari. Cobalah luangkan waktu setidaknya 10 menit per hari untuk bertilawah dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Dan jangan lupa membaca dan mentadaburinya, tafsirnya, agar kita dapat memahami dan mengamalkan ayat-ayat yang kita baca. Semoga kita termasuk golongan-golongan orang yang selalu istiqamah menjalankan dan membaca dan bertilawah, mentadaburi ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Demikianlah sedikit tentang keutamaan membaca Al-Quran ini saya sampaikan. Semoga dengan motivasi ini dapat menggugah kembali semangat kita dalam membaca Al-Quran. Atas perhatiannya saya ucapkan syukran wa jazakumullah khairan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.